Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inang Ibrahim SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktek baik saya dengan judul Pengimbasan Praktek Baik Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Komunitas Belajar. SMP Negeri 3 Tidore Kepulauan merupakan sekolah pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 2 yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Sekolah ini memiliki komunitas belajar yang diberi nama Spentik Cerdas. Dalam rangka menyukseskan implementasi kurikulum merdeka atau IKM di seluruh sekolah, maka tim Spentik Cerdas siap berbagi pengetahuan dan pengalaman praktek baik IKM ke sekolah lain yang merupakan sekolah IKM jalur mandiri di Kota Tidore Kepulauan. Pada sekolah IKM jalur mandiri, sebelum berbagi praktek baik IKM dari SMP Negeri 3 Tidore Kepulauan, guru belum sepenuhnya memahami tentang bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolahnya. Karena mereka merasa bingung tentang bagaimana implementasi kurikulum merdeka tersebut. Salah satu hal yang membuat guru di sekolah IKM jalur mandiri merasa bingung adalah bagaimana menyusun perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dan bagaimana pelaksananya di dalam kelas, sehingga diperlukan pengimbasan praktik baik IKM dari sekolah penggerak untuk membantu dan mempercepat penyebaran informasi dan pengalaman praktik baik IKM ke sekolah lain. Kami dari tim Spentik Cerdas telah melakukan pengimbasan praktik baik IKM ke 9 sekolah dan 2 komunitas belajar. Akademik, non akademik juga banyak. Biasanya kalau orang gini kan di non akademik kan anak-anak siapa yang minat jadi polisi, siapa yang minat jadi pramuka. Implementasi kurikulum merdeka ya oleh Ibu Haji Inang. Satu yang beda sama dokumen satu yaitu pengorganisasian pembelajaran. Segala rencana proses pembelajaran dimuat di KOSP baru. Dan wakil kepala sekolah dari SMP Negeri 15 Kabupaten Halmahera Selatan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 3 Tidore Kepulauan. Profil pelajar Pancasila, kenapa harus dikembangkan? Dikembangkan atau ditanamkan nilai-nilainya. Dalam kegiatan pengimbasan praktik baik IKM, yang bertindak sebagai narasumber utama adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tidore Kepulauan dan didampingi oleh guru komite pembelajaran. Melalui komunitas belajar, sangat efektif memudahkan guru untuk meningkatkan pemahaman tentang IKM karena semua anggota komunitas akan berkolaborasi dan memiliki kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan diri sehingga para guru menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berbagi informasi dan pengetahuan lewat komunitas lebih mudah dan efektif dalam memahami kurikulum merdeka. Salah satu sekolah terjauh yang kami datangi adalah SMP Negeri 9 Tidore Kepulauan di Lifova yang lokasinya sekitar 107 km dari Pelabuhan Goto, Kota Tidore Kepulauan. Yang menjadi tantangan di sini adalah menyeberang lautan dengan speedboat ke Pelabuhan Loleo, Kecamatan Obat Tengah, kemudian lanjut melintas menggunakan transportasi darat dengan mobil dari Pelabuhan Loleo ke Lifova sekitar 92 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam 30 menit melewati jalan yang rusak parah. Keadaan inilah yang menyebabkan SMP Negeri 9 Tidore Kepulauan jarang dikunjungi oleh narasumber praktek baik IKM.
Begitu juga signal di daerah tersebut tidak stabil menjadi satu pertimbangan untuk kami harus berkunjung untuk pengimbasan praktek baik implementasi kurikulum merdeka di sekolah tersebut. Ada satu cerita yang merupakan tantangan paling seru menurut kami. Ketika kami melintasi jalan pulang terjadi hujan sehingga menimbulkan banjir yang menyebabkan jalan dan jembatan yang rusak tambah parah. Sehingga mobil kami harus menyeberangi sungai yang volume airnya mulai membesar yang hampir menghanyutkan mobil yang kami tumpangi. Tapi alhamdulillah kami bisa selamat sampai ke tepi. Aksi pengimbasan yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah pertama, berkunjung langsung ke sekolah imbas untuk berbagi praktek baik implementasi kurikulum merdeka pada komunitas belajar di sekolah tersebut. Kedua, melaksanakan diskusi dan tanya jawab dengan anggota komunitas belajar untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar guru. Bingung begini Pak Haji, yang bikin bingung itu orang itu selama ini orang belum ada gambaran bagi jam untuk P5 kayak bagaimana. Jadi ketiga, membantu mengarahkan dan membimbing guru yang mengalami kendala dalam penerapan IKM. Maksudnya tema yang dipilih bisa menjadi solusi tentang masalah di sekolah tersebut. Masalahnya sampah banyak, berarti tema boleh gaya hidup berkelanjutan, tapi untuk topiknya adalah sampah tanggung jawab. Keempat, memberikan penguatan materi IKM yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh guru di sekolah imbas. Antara lain KOSP, P5, ATP, modul ajar, asesmen pembelajaran, dan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian indikator itu dirubah menjadi rubrik penilaian. Sesudah rubrik penilaian, berarti Bapak Ibu melanjutkan dengan instrumen. Instrumen dalam penilaian P5 bisa menggunakan lembar observasi. Yang kelima, melaksanakan pendampingan pelaksanaan IKM di sekolah imbas. Ada modul P5, terus ada dia punya asesmen atau penilaiannya harus dilengkapi juga dengan rubrik penilaian. Yang dinilai itu adalah perkembangan karakter siswa, dalam hal ini karakter yang 6 dimensi di profil pelajar Pancasila itu belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Kita dituntut membimbing anak itu sampai ke fase D, dalam hal ini yaitu anak berkembang sesuai harapan. Pendampingan secara langsung dilakukan pada waktu tertentu disesuaikan dengan waktu luang yang tersedia di sekolah penggerak. Pendampingan secara online melalui grup WhatsApp diperlukan untuk mengatasi keterbatasan waktu yang dimiliki oleh tim Spentik Cerdas. Dengan kegiatan pendampingan ini, otomatis terjalin kerjasama yang baik dari sekolah imbas dengan sekolah penggerak. Semakin banyak sekolah penggerak melakukan hal ini, maka semakin cepat seluruh sekolah dapat melaksanakan dan menyukseskan IKM di seluruh Indonesia. Hasil dari pengimbasan praktek baik kurikulum merdeka melalui komunitas belajar adalah sebagai berikut. Pertama, guru di sekolah imbas memahami dan melaksanakan IKM dengan baik. Kedua, guru di sekolah imbas mampu menyusun KOSP dan memiliki ATP dan modul ajar. Ketiga, sekolah memiliki modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disusun oleh tim P5 dan mampu melaksanakan kegiatan kokurikuler P5 dengan baik. Keempat, sekolah mampu mengatur dan menyusun jadwal pelajaran dan jadwal P5. Semoga praktek baik ini bermanfaat dan menginspirasi guru dan kepala sekolah lainnya untuk terus berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait implementasi kurikulum merdeka. Terima kasih. Meskipun sekolah kami ini sangat jauh dan sulit dijangkau, tetapi tim pengimbasan dari SMP Negeri 3 Tidore Kepulauan mau datang dan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Berbagi dengan kami di SMP Negeri 9 Tidore Kepulauan.